Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim Saputra dengan NIM D1A020151 dari kelas L Agroekoteknologi. Di sini saya akan menyampaikan resume yang telah saya buat dari materi dalam acara Isra Mi'raj yang bertema mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI. Ayat-ayat yang sering dibahas saat Isra Mi'raj yaitu surah Al-Isra ayat 1. Ayat 1 atau surah Al-Isra ini diapit oleh 3 surah. Dalam Al-Quran ini biasa disebut surat 3 serangkai. Sebelum surat Al-Isra kita diantar oleh sebuah surah yang disebut surah An-Nahl, surah lebah. Biasa disebut surah kecerdasan intelektual, karena di situ secara menakjubkan Allah mendemonstrasikan bagaimana serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan juga memproduksi madu. Lebah madu ini menjadi obat seluruh penyakit. Surah Al-Isra, Isra itu bisa dijelaskan oleh akal. Perjalanan horizontalnya Nabi dari Mekah ke Palestina. Tetapi Mi'raj tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka itu disebut dengan keyakinan. Dan setelah surah Isra ini, kita diantar lagi dengan sebuah surah yang biasa disebut surah kecerdasan spiritual, yaitu surah Al-Kahfi. Hampir semua surah Al-Kahfi itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Bagaimana bisa masuk akal? Ada orang yang tidur 309 tahun. Nabi Musa disuruh belajar kepada seorang yang sama sekali tidak populer pada waktu itu, tapi ternyata menjadi gurunya orang yang paling cerdas. Nabi yang paling cerdas dalam Al-Quran ialah Nabi Musa. Jangan pernah memandang rendah orang yang tidak populer. Bisa jadi orang yang tidak populer itu tidak populer di bumi tetapi populer di langit. Allah tidak mengisyaratkan bahwa yang bisa Mi'raj bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Siapapun hamba yang merasa hamba yang taat terhadap Allah, maka dia punya potensi untuk Mi'raj. Itulah sebabnya mengapa disebutkan hamba yang bisa Mi'raj itu ialah hamba yang dekat dengan Tuhan. Yang berjarak dengan Tuhan tidak mungkin bisa Mi'raj. Maka itu, cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan adalah dengan bersujud kepada Tuhan. Jadi, jika ingin mendaki ke langit karena sholat itu adalah Mi'raj, maka cara yang paling efektif itu adalah tersungkur. Menyungkurkan mahkota paling puncak dalam diri kita adalah kepala di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.